pagi, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan minggu ini kita akan bersama-sama membawakan doa dalam rangka peringatan yang pertama, peringatan 1 tahun wafatnya almarhumah Ibu Chiu Kim Chiu. Yang kedua, peringatan 14 hari wafatnya almarhum Bapak Ambang Purnomo. Apabila kedua almarhum dan almarhumah ini belum terlahir di alam bahagia, alam surgawi, belum mengalami ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan maupun mencapai pembebasan, dengan dukungan doa yang akan kita berikan, semoga akan mampu mempelampang jalan yang dilalui para leluhur untuk terlahir di alam bahagia, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa merelakan sepenuhnya, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum dan almarhumah menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa peringatan ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghormat di hadapan altar Buddha dan juga altar leluhur dengan mengangkat kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku ucap bunyinya dibuka halaman 2 persembahan dupa dan dituliskan dengan ujian air halaman 3, halaman 2 dan 3.
Itu tuh kosong apa maksudnya? Ada. Oh, fotonya. Halaman 4. Halaman 4 tapeju mantra welas asih. Namo Sivan Jainta Amitabha. Namo Sivan Jainta Amitabha. Namo Sivan Jainta Namo Tabe Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Tabe Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo Tabe Quan Sơ Yến Bồ Sát. Namo
Bhakta Mata Sita Yesa Bhakta Nala Tinta Pachala Yesa Bhakta Mapali Sanjala Yesa Bhakta Namo Latana Tala Ye Namo Hariya Bala Jate Sabala Yesa Bhakta Om Sitendo Mantala Bhakta Amin.
kembali, dibuka halaman 59. Masing-masing bait dibaca 3 kali mantra persembahan makanan dan embun surgawi. 59. Namo Sawatanta Hito Walu Jeti Om Salam Polai Salam Polai Om Namo Sawatanta Hito Walu Jeti Om Salam Polai Salam Polai Om Namo Sawatanta Hito Walu Jeti Om Salam Polai Salam Polai Om Namo Sulu Boye Tasaye Doye Taseta Om Sulu Pola Sulu Sapo Namo Sulu Boye Tasaye Doye Taseta Om Sulu Pola Sulu Sapo Namo Sulu Boye Tasaye Doye Taseta Om Sulu Pola Sulu Sapo Om Yena Sampawa Watelai Om Yena Sampawa Watelai Om Yena Sampawa Watelai 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di seluruh penjuru dunia masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lain di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus melimpahkan jasanya, semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loga, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama almarhum yang pertama, Siu Kenju dan Bapak Ambang Purnomo. Kita baca bersama-sama 68 bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Siu Kenju dan almarhum Bapak Ambang Purnomo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah dan almarhum, bebas dari penderitaan tumpah lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka B, C, dan D. Lembaran awal. B, C, dan D lembaran awal. B, doa kelahiran kembali. Dan C, salam cinta kasih Amitabha. Dan D, itu mengingat budi ayah bunda. Nanti Bapak Ibu keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya bersama dengan Ibu Mega.
dan lainnya bisa nempok dengan penuh penghayatan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat apabila para almarhum dan almarhum dan almarhumah yang saat ini kita doakan belum telah di alam surga Sukawati. Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat segera menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelakhiran kembali. Salam cinta kasih Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama. Sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda.
membangkitkan kebajikan, Amin. menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun dan 49 hari, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberi persembahan makanan di meja leluhur atau orang yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberikan makanan dan minuman di meja leluhur. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan di sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal dan kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sering mendengar
dari beberapa kalangan rohaniwan agama lain ya, lewat mendengarkan YouTube maupun TikTok yang berkaitan dengan arwah seseorang yang telah meninggal. Ternyata setelah saya dengarkan ada beberapa kemiripan yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Disebutkan menurut cerita di tempat lain bahwa seseorang yang meninggal itu setiap hari tertentu, hari Jumat, itu ada yang pulang ke rumah minta doa dari keluarga, terutama ini arwah-arwah yang masih mengalami kesulitan ya di alam sana. Itu setiap hari Jumat itu pulang ke rumah untuk minta doa keluarga agar mencapai kebahagiaan atau masuk alam surga bahagia. Bahkan seseorang setelah dikubur ya kurang lebih setahun itu masih terikat sekali dengan jasad jasmaninya. Maka di kalangan tertentu bisa kita lihat di kuburan-kuburan itu kurang lebih beberapa tahun bahkan beberapa bulan itu masih mengirim kembang dengan doa-doa bagi yang telah meninggal. Di kalangan umat Buddha pada mulanya juga tidak tahu. Sebelum Dharma ajaran Sang Buddha yang baru saja Bapak Ibu dengar tadi tentang Theravada Sutta ini, pada mulanya juga tidak tahu. Ini diriwayatkan di salah satu kerajaan, rajanya Raja Bimbisara ini, ketika melakukan satu perjamuan dan kebajikan dari perjamuan menjamu para biku dan para tamu itu, lupa untuk melimpahkan kebaikan-kebaikan yang diperoleh kepada leluhur keluarga. Padahal leluhur keluarga itu sudah menunggu di pintu-pintu masuk kerajaan, di pintu-pintu di luar dinding, di istana-istana itu menunggu pelimpahan jasa kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan untuk arwah-arwah ini yang sudah sekian lama menunggu. Karena menunggu ya, dan raja lupa melimpahkan, pada malam harinya ada suara yang gaduh, yang aneh ya di istana itu. Ada yang menjerit-jerit ya dan lain sebagainya, menimbulkan ketakutan kepada seluruh penghuni istana. Kemudian Sang Buddha yang raja ini memohon kepada Sang Buddha minta petunjuk, semalam saya tidak bisa tidur karena ada suara-suara yang gaduh tapi tidak ada wujudnya. Kemudian Sang Buddha dengan kewaspitaannya bisa melihat bahwa keributan yang terjadi itu ada leluhur-leluhurmu yang minta pelimpahan jasa. Kamu mendapatkan jasa kebajikan dari kamu mengadakan pesta berdana kepada biku, itu lupa melimpahkan kebaikannya kepada leluhurmu yang sudah lama menunggu. Kemudian raja pun mengadakan perjamuan lagi, mengundang para biku, kemudian mendapat kebaikan itu kemudian dilimpahkan. Akhirnya leluhur-leluhur keluarga yang tadinya itu menderita dengan mendapat pelimpahan jasa mendapatkan kebahagiaan. Apa saja yang dilakukan oleh raja ini ya, raja ini mempersembahkan makanan kepada biku-biku di situ. Setelah mendapatkan kebajikan, jasa kebajikannya dilimpahkan. Raja mempersembahkan makanan, leluhur kita di alam sana pun langsung mendapatkan makanan. Raja ini mempersembahkan jubah, para biku pun, para leluhur pun di alam sana mendapatkan pakaian dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini pun riwayat ini dipakai sebagai dasar dalam agama Buddha mendoakan atau melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa kepada leluhur yang telah tiada, yang masih perlu bantuan atau yang bisa menerima bantuan dari yang masih hidup. Dijelaskan dan dalam teori Dhamma bahwa tidak semua makhluk-makhluk, tidak semua leluhur yang sudah meninggal itu bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang masih hidup. Hanya alam para datu pajiwikasit ya, para datu pajiwika peta saja yang bisa menerima. Kegiatan membawakan doa peringatan-peringatan sebetulnya adalah kegiatan antisipasi. Saya kira leluhur yang kita doakan tidak separah kelahirannya.
Saya kira semasa kehidupan yang kita doakan tekun melakukan kebaikan-kebaikan. Namun sebagai antisipasi, karena secara kasat mata kita tidak tahu leluhur kita telah di alam menderita atau alam bahagia. Semoga sekiranya leluhur kita mengalami kesulitan-kesulitan di sana, pembawaan doa 1 tahun maupun pembawaan doa 49 hari ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang hari ini kita doakan. Lebih-lebih di saat mendoakan 49 hari dalam tradisi Mahayana itu sangat penting. Kalau leluhur yang kita doakan itu kurang kebajikannya, akan terlahir di alam bawah, alam menderita. Tapi apabila kurang kebajikannya, namun ada kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan mengirim doa-doa dan pelimpahan jasa, maka leluhur pun terbantu telah di alam surga bahagia. Semoga dengan pelaksanaan doa, lebih-lebih kita berdoa tadi membaca Amitocing, dan juga kita telah bersama-sama mewakili beliau bertobat atas segala kekilapan, karma-karma buruk yang telah dilakukan dalam masa-masa kehidupan yang lalu, kehidupan yang lampau. Kita bertobat tidak akan mengulang kembali dan membuka lembaran baru lagi untuk menapak hidup lebih baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga kita telah bersama-sama melalui doa-doa tadi berdoa kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku. Semoga setelah pelaksanaan peringatan 1 tahun atau 49 hari ini, keluarga merasa lega dan puas karena telah bisa menunaikan kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan. Sebagai bentuk empati, saudara kita, anggota keluarga kita ibaratnya mau melakukan satu perjalanan, kita beri bekal, yaitu bekal itu doa, karena memang doa dan pelimpahan jasa yang bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Kita ucapkan selamat jalan leluhur-leluhur yang hari ini kita doakan, semoga benar membantumu telah di alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian oleh suami, ditinggal kematian oleh seorang ayah, juga pernah terjadi dalam semua keluarga dan akan terus menerus seperti itu. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita, agar kita tidak menderita karena ditinggal, karena berpisah dengan orang yang dicintai. Kata Sang Buddha, segeralah bisa menerima hukum kebenaran. Segala sesuatu yang terbentuk, termasuk suami kita, anggota keluarga kita, tidak kekal adanya. Beliau-beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Sadu, sadu, sadu.